Perkenalkan, nama saya Melin Mustika Rahayu. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi dan sedang melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Nah, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Nah, jika kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, silahkan kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah saya sediakan. Lalu kalian berdoa, siapkan alat tulisnya, dan berkonsentrasi. Oke, ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kalian belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kalian belajar mengenai gen, kromosom, dan lain sebagainya. Ada yang masih ingat tidak keterkaitan antar komponen-komponen tersebut? Atau ada yang tahu kapan sih kromosom itu berubah menjadi kromatin? Atau kapan kromosom itu dikatakan sebagai kromatin? Pada tahap apa? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, lihat di atas dan di bawah ada beberapa gambar. Ada yang tahu tidak kenapa manusia itu terus bertumbuh? Dari bayi, ke anak-anak, ke dewasa, sampai menjadi tua. Atau ada yang tahu tidak kenapa kuku kalau sudah dipotong itu akan terus tumbuh? Nah, untuk menjawab hal tersebut, hari ini kalian akan mempelajarinya. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian harus mampu untuk mendefinisikan apa sih itu pembelahan sel. Kalian harus mampu membagi macam-macam pembelahan sel. Kalian harus bisa menjelaskan tentang mitosis, kalian harus bisa menjelaskan mengenai siklus sel, bagaimana pembelahan sel secara mitosis, bagaimana cirinya, dan bagaimana tahapan-tahapan dari pembelahan sel secara mitosis. Sehingga nantinya kalian bisa menyajikan data hasil pengamatan dari pembelahan sel secara mitosis. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video. Simak baik-baik ya videonya. Nah, pada video kali ini coba kalian perhatikan. Pada video itu menunjukkan pembelahan apa, lalu bagaimana proses dan tahapannya. Dari mulai kalian lihat tahap interfase seperti apa, tahap propasi seperti apa, tahap metafase, tahap anafase, sampai telopase, dan juga sitokinesis. Coba kalian perhatikan baik-baik. Oke, tadi kalian telah menyimak video ya. Sekarang kita mulai masuk saja ke materi. Apa sih itu sebenarnya pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses yang sangat integral atau bagian terpenting dari siklus sel, di mana kehidupan sel itu dimulai dari ketika dia berasal dari induknya sampai membelah menjadi dua. Tujuan dari pembelahan sel sendiri adalah untuk perbanyakan diri atau untuk reproduksi. Nah, bagaimana pembagian atau macam-macam dari pembelahan sel? Nah, dapat dilihat bahwa macam-macam pembelahan sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembelahan sel secara langsung, dan yang kedua ada pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut juga sebagai amitosis. Ini merupakan pembelahan sel di mana tidak melalui tahapan-tahapan. Contohnya pada bakteri yang disebut dengan pembelahan biner. Lalu untuk pembelahan sel secara tidak langsung, itu adalah pembelahan sel yang lebih kompleks, di mana pembelahan selnya itu melalui berbagai tahapan. Nah, di pembelahan sel secara tidak langsung ini dibagi menjadi dua. Ada pembelahan mitosis dan juga ada pembelahan meiosis. Nah, tadi saya telah menyinggung secara sekilas mengenai apa sih itu pembelahan sel secara langsung. Sekarang kita akan mempelajarinya secara lebih mendetail. Apa sih itu pembelahan sel secara langsung atau amitosis? Pembelahan sel secara langsung atau amitosis itu berasal dari dua kata. Ada A dan ada mitos. A itu artinya adalah tidak, sedangkan mitos artinya adalah benang.
Jadi, pembelahan sel secara langsung atau pembelahan amitosis adalah pembelahan sel di mana tidak didahului oleh pembentukan dari yang namanya benang spindle atau tidak melalui tahapan-tahapan. Biasanya, pembelahan sel secara langsung ini dilakukan oleh organisme yang prokariotik atau yang hanya memiliki satu sel. Contohnya adalah bakteri, bakteria, dan lain sebagainya. Nah, pembelahan sederhana ini pada bakteri dinamakan dengan pembelahan biner. Nah, lalu bagaimana sih pembelahan biner itu berlangsung? Nah, ini adalah salah satu contoh pembelahan biner pada bakteri, di mana di gambar pertama, kalian itu bisa melihat ada dinding sel, ada sitoplasma, ada membran sel, dan juga ada materi genetik berupa DNA. Proses yang pertama kali dilakukan adalah menempelnya DNA atau materi genetik ini ke sisi dari membran dewasa, di mana nantinya si DNA ini akan melakukan proses replikasi dan juga terjadi elongasi atau pemanjangan. Lalu proses yang kedua adalah mulailah si DNA ini akan terjadi lekukan di tengah-tengah, dan ini menjadi awal dari pembelahan. Yang ketiga, prosesnya itu adalah terbentuk septum. Nah, septum terbentuk untuk memisahkan dinding sel, membran sel, dan juga sitoplasma beserta intinya. Nah, pemisahan ini itu terjadi secara sama rata, hingga akhirnya menghasilkan dua sel anak. Nah, itulah proses dari pembelahan biner pada bakteri. Nah, tadi kalian telah mempelajari tentang pembelahan sel secara langsung dan juga pembelahan binernya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai siklus sel. Seperti yang telah tadi saya paparkan di awal, bahwa untuk organisme yang prokariotik atau organisme yang memiliki satu sel, itu mereka cara membelahnya itu dengan cara pembelahan langsung dan tidak melalui tahapan-tahapan. Nah, berbeda halnya dengan organisme yang eukariotik atau yang multiseluler. Mereka struktur tubuhnya lebih kompleks karena telah mempunyai membran inti, sehingga proses pembelahan selnya pun akan terjadi secara lebih kompleks dan melalui tahapan-tahapan. Pada siklus sel ini, terjadi dua fase. Yang pertama adalah fase interfase, dan yang kedua itu adalah fase mitotik. Nah, untuk fase interfase sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap G1, yang kedua ada S, dan ada tahap G2. G itu berasal dari kata gap yang artinya senggang, dan S itu berasal dari kata sintesa. Perlu diketahui bahwa fase interfase itu lamanya 90% daripada fase mitotik itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung saja untuk mengetahui bagaimana proses dari siklus sel itu berlangsung. Di gambar, kalian dapat melihat ada 2 fase. Ada fase interfase dan juga ada fase mitotik. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari tahap G1 dari fase interfase. Nah, pada fase G1 ini, sel sedang aktif-aktifnya untuk mensintesis yang namanya RNA dan juga protein. Dengan kata lain, di fase G1 ini sedang terjadi proses transkripsi dan juga translasi. Pada mamalia, G1 ini berlangsung sekitar hampir 10 jam. Lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap S. Nah, di tahap S ini, sel sedang aktif-aktifnya untuk mensintesa DNA, atau dengan kata lain, sedang terjadi replikasi DNA. Masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap G2. Nah, di tahap G2 ini adalah tahap penyempurnaan atau persiapan dari yang namanya organ-organ untuk bisa melakukan pembelahan atau untuk bisa masuk ke fase dari mitotik. Nah, pada fase G2 akhir ini sudah terlihat nukleus dengan jelas yang terbungkus oleh selaput, di mana di dalam nukleus itu ada yang namanya kromatin. Lalu setelah fase di G2 selesai, masuk ke fase mitotik. Nah, fase mitotik ini dibagi menjadi beberapa tahap. Ada profase, ada metafase, ada anafase, dan telofase. Lalu berakhir di sitokinesis. Nah, kita akan masuk ke fase mitotik. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali, apa sih perbedaan dari yang namanya kromosom, kromatin, dan juga kromatin. Nah, dapat dilihat di gambar bahwa
Yang pertama itu adalah kromatin. Kromatin merupakan benang-benang halus atau cikal bakal dari kromosom, di mana kromatin ini biasanya terlihat sebelum terjadinya pembelahan sel, atau seperti tadi saya bilang bahwa kromatin itu terlihat pada fase interfase. Nah, lalu si kromatin-kromatin ini nantinya akan terkondensasi dan juga akan menebal sehingga membentuk kromosom. Jadi, kromosom itu merupakan pilihan dari kromatin yang menebal. Hingga akhirnya si kromosom ini akan mengganda dan menjadi kromatin. Kromatin itu merupakan salah satu dari lengan hasil replikasi dari yang namanya kromosom. Sehingga di sana di gambar kalian dapat melihat, saya tulis ada A, itu merupakan kromosom asli, A aksen itu adalah kromosom hasil replikasi. Nah, kalian dapat lihat lengannya itu adalah kromatid. Di situ saya memberikan tanda atau tulisan kromatid ya, untuk mempermudah kalian mempelajari maksud saya. Nah, untuk 1 dan 2 itu merupakan kromatid bersaudara karena mereka berada dalam satu sentromer. Sedangkan untuk 1 dan 3, mereka itu bukan kromatid bersaudara atau kromatid non-sister karena mereka itu tidak dalam sentromer yang sama. Dapat dipahami? Nah, barulah sekarang kita akan mempelajari tentang pembelahan mitosis. Apa sih sebenarnya pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel di mana sel terbagi menjadi 2 sel anakan yang bentuk maupun jumlah kromosomnya itu sama seperti induknya. Nah, pembelahan mitosis ini terjadi di sel somatis atau di sel tubuh dengan tujuan untuk regenerasi dan juga untuk pertumbuhan. Lalu, bagaimana sih tahapan-tahapan dari pembelahan sel secara mitosis? Yang pertama adalah tahap propase. Nah, di tahap propase ini cirinya kalian dapat melihat nukleus itu terlihat sangat jelas di mana isinya adalah kromatin yang nanti akan memanjang, memendek, dan menebal membentuk kromosom yang di dalamnya terdapat sepasang kromatid bersaudara. Dan di dalam kromosom itu sendiri, itu ada yang namanya sentromer, yaitu zat atau bagian kromosom yang tidak bisa menyerap warna. Selain tadi di dalam nukleus, ciri lain dari profase adalah di dalam sitoplasma, kalian akan menemukan sentrosom yang berisi sentriol yang memancarkan yang namanya benang filamen, benang spindle, yang menghubungkan antara sentriol satu dengan sentriol yang lainnya. Itu di profase. Yang kedua, metafase. Di metafase, ciri khasnya adalah kromosom berjajar di bidang ekuator. Dan metafase ini merupakan tahap yang paling lama dari tahap lain, itu sekitar 20 menit. Masuk ke tahap yang ketiga, itu adalah anafase. Nah, di anafase, kromosom itu terbelah menjadi 2, di mana kromatid-kromatidnya itu nanti akan berada di kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah telofase. Nah, di telofase, kromatid itu akan berada di kutubnya masing-masing. Dan kromatidnya itu nanti akan kusut sehingga berubah lagi menjadi kromatin. Nah, pada saat telofase ini, kalian akan menemukan nukleus kembali dan mulai terjadi sitokinesis. Nah, apa sih itu sitokinesis? Sitokinesis adalah proses pembentukan dari yang namanya inti baru. Nah, untuk proses sitokinesis sendiri itu berbeda antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Di mana pada sel hewan itu proses sitokinesis berlangsung segera setelah proses telofase, di mana diawali oleh pembentukan invaginasi dan pengerutan di daerah ekuator, dan terjadi hidrolisis secara terus-menerus hingga terjadi pembelahan. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan, sitokinesis ini berlangsung pada saat telofase. Pada saat telofase itu telah menghasilkan terlebih dahulu vesikula yang dibentuk oleh asparatus Golgi. Hingga akhirnya vesikula tersebut nantinya akan berkumpul di tengah-tengah di bidang ekuator dan juga akan membentuk plat sel. Nah, materi penyusun dinding sel itu telah dibawa oleh vesikula tadi dan bersatu dengan plat sel. Hingga akhirnya plat sel tersebut akan semakin membesar dan membran di sekeliling selnya itu akan bergabung sehingga terjadilah pembelahan. Nah, anak-anak, itu merupakan materi kita pada hari ini. Dari mulai amitosis, siklus sel, mitosis,
dan juga bagaimana tahapan-tahapan dari mitosis. Ada yang ingin ditanyakan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.